Di antara deru ombak yang memisahkan Pulau Jawa dan Bali hari ini, tersimpan sebuah kisah yang jauh lebih tua daripada pelabuhan, kapal feri, bahkan kerajaan-kerajaan besar Nusantara. Banyak orang mengira Selat Bali terbentuk semata karena proses alam biasa, retakan bumi yang perlahan diisi air laut selama ribuan tahun. Namun dalam ingatan masyarakat tua di pesisir Banyuwangi dan Bali Barat, selat itu dipercaya lahir dari sebuah peristiwa yang lebih gelap. Sebuah perpecahan yang dipenuhi kutukan, pengkhianatan, dan amarah seorang Brahmana sakti yang namanya masih diucapkan dengan nada hati-hati hingga sekarang. Bayangkan malam tanpa cahaya listrik di ujung timur Jawa berabad-abad silam. Angin dari laut membawa aroma asin bercampur tanah basah hutan tropis. Sementara suara ombak menghantam karang terdengar seperti gemuruh panjang dari dasar bumi. Di tengah suasana itu, masyarakat percaya pernah terjadi sebuah peristiwa yang membuat daratan Jawa dan Bali terbelah. Bukan perlahan, melainkan seperti dihantam kekuatan yang tidak mampu dijelaskan oleh akal manusia biasa. Nama tokoh itu adalah Dang Hyang Sidimantra, seorang pendeta sakti yang dalam berbagai versi legenda disebut memiliki kemampuan spiritual luar biasa. Ia bukan tokoh perang, bukan pula raja penakluk wilayah, tetapi pengaruhnya begitu besar hingga kisahnya hidup dalam tradisi lisan masyarakat Bali dan Banyuwangi selama ratusan tahun. Yang membuat cerita ini terasa ganjil adalah satu detail penting. Legenda tersebut tidak hanya berbicara tentang sihir atau kutukan, melainkan juga menjelaskan asal mula geografis sebuah selat nyata yang masih ada hingga hari ini. Disinilah anomali itu dimulai. Banyak legenda Nusantara berhenti sebagai cerita moral, tetapi kisah terbentuknya Selat Bali justru melekat langsung pada bentang alam yang dapat dilihat dengan mata kepala sendiri. Dari udara, garis pemisah antara Jawa dan Bali tampak seperti bekas robekan panjang yang memisahkan dua daratan yang dahulu menyatu. Para peneliti geologi memang menjelaskan kawasan itu berada di jalur cincin api Pasifik yang aktif. Tetapi masyarakat lokal memiliki versi lain yang diwariskan turun-temurun. Versi yang berbicara tentang tongkat suci, gempa dahsyat, dan air laut yang masuk ke celah bumi yang baru terbelah. Semakin dalam legenda ini ditelusuri, semakin terasa bahwa cerita tersebut bukan sekedar dongeng pengantar tidur. Ada pola menarik yang terus muncul dalam tradisi masyarakat sekitar. Larangan berbicara sembarangan tentang keserakahan, penghormatan kepada orang tua, dan keyakinan bahwa alam dapat berubah karena perilaku manusia sendiri. Sebuah konsep yang terdengar mistis, tetapi justru menjadi fondasi cara pandang masyarakat Jawa dan Bali kuno terhadap bencana alam. Dan yang paling mengganggu adalah satu pertanyaan sederhana ini. Bagaimana masyarakat ratusan tahun lalu bisa menciptakan kisah tentang daratan yang terbelah jauh sebelum ilmu geologi modern menjelaskan tentang pergeseran lempeng bumi? Apakah legenda itu hanya simbol moral yang dibungkus dramatisasi, atau sebenarnya menyimpan ingatan kolektif tentang bencana besar yang pernah mengguncang ujung timur Pulau Jawa? Karena semakin banyak jejak sejarah dan tuturan tua dibandingkan, semakin sulit untuk menganggap cerita ini sebagai kebetulan semata. Untuk memahami bagaimana legenda Selat Bali lahir, kita harus melihat kawasan ujung timur Pulau Jawa jauh sebelum jalan raya, pelabuhan modern, dan suara mesin kapal memenuhi pesisirnya. Wilayah yang kini dikenal sebagai Banyuwangi dahulu merupakan kawasan hutan lebat yang dikelilingi pegunungan vulkanik aktif. Kabut turun hampir setiap pagi, menutupi lereng-lereng hijau yang menghadap langsung ke laut. Di sisi timurnya terbentang daratan Bali Barat, yang pada masa lampau dipercaya masih terhubung dengan Jawa sebelum sebuah peristiwa besar memisahkan keduanya. Secara geografis, kawasan ini memang berada di jalur yang sangat tidak stabil. Deretan gunung api seperti Gunung Ijen, Gunung Raung, dan pegunungan vulkanik di Bali membentuk wilayah yang sejak ribuan tahun lalu terus mengalami aktivitas tektonik. Tanah di kawasan itu subur, tetapi sekaligus menyimpan ancaman besar dari pergerakan bumi.
Bahkan hingga hari ini, gempa kecil masih sering terasa di sekitar Selat Bali, seolah wilayah tersebut belum benar-benar tenang sejak masa lampau. Dalam tradisi lisan masyarakat Jawa Bali, legenda terbentuknya Selat Bali sering dikaitkan dengan masa ketika pengaruh Hindu-Buddha berkembang kuat di Nusantara. Ini adalah periode ketika para Brahmana, pertapa, dan pendeta memiliki posisi yang sangat dihormati karena dianggap sebagai penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Di tengah masyarakat agraris yang sangat bergantung pada musim, kepercayaan spiritual bukan sekedar ritual, melainkan bagian dari cara memahami bencana, wabah, hingga perubahan alam yang sulit dijelaskan secara logis. Salah satu nama yang terus muncul dalam berbagai versi cerita adalah Dang Hyang Sidimantra. Dalam beberapa naskah tutur Bali, ia digambarkan sebagai Brahmana suci dari Jawa yang memiliki pengaruh besar dan dihormati oleh kalangan kerajaan. Namun di balik citra sucinya, legenda ini justru memperlihatkan sisi kemanusiaannya yang rapuh. Sidimantra bukan hanya seorang pendeta sakti, tetapi juga seorang ayah yang harus menghadapi kehancuran keluarganya sendiri akibat ambisi dan kesalahan anaknya. Anak itu dikenal dengan nama Manik Angkeran, tokoh yang dalam banyak versi legenda digambarkan memiliki sifat bertolak belakang dengan ayahnya. Jika Sidimantra dikenal bijaksana dan tenang, Manik Angkeran justru dipenuhi kerakusan dan hasrat duniawi. Ia gemar berjudi, menghamburkan kekayaan, dan terus mencari cara untuk memenuhi utang-utangnya yang semakin besar. Dalam masyarakat tradisional Jawa Bali kuno, perjudian dianggap bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga simbol manusia yang kehilangan kendali atas nafsunya sendiri. Legenda ini menjadi menarik karena latarnya terasa sangat dekat dengan realitas sosial masa itu. Perjudian, perebutan pengaruh, dan tekanan ekonomi memang sering muncul dalam catatan masyarakat kerajaan kuno. Kisah Manik Angkeran bukan sekedar karakter hitam putih, melainkan gambaran tentang manusia yang perlahan hancur karena ketidakmampuan mengendalikan keinginannya. Dan justru sisi inilah yang membuat cerita tersebut bertahan lama dalam ingatan masyarakat, karena konfliknya terasa nyata bahkan hingga sekarang. Dalam berbagai versi tutur masyarakat Bali, disebutkan bahwa demi menyelamatkan anaknya dari utang besar, Sidimantra akhirnya menggunakan kesaktiannya untuk meminta bantuan kepada seekor naga suci bernama Naga Basuki. Sosok naga ini dipercaya tinggal di kawasan Gunung Suci Bali dan dianggap sebagai penjaga keseimbangan alam. Nama Basuki sendiri masih sangat dikenal dalam tradisi spiritual Bali hingga sekarang, terutama dalam berbagai ritual yang berkaitan dengan gunung dan kesuburan tanah. Menariknya, kemunculan naga dalam legenda ini bukan elemen yang muncul tanpa konteks budaya. Dalam kosmologi Hindu Bali kuno, naga sering melambangkan kekuatan bumi yang tersembunyi di bawah permukaan. Ia bukan sekedar makhluk mitologi, melainkan simbol energi alam yang mampu memberi kehidupan sekaligus menghancurkan dunia manusia jika keseimbangannya terganggu. Karena itu, ketika legenda menyebut keterlibatan Naga Basuki dalam peristiwa terbentuknya Selat Bali, masyarakat lama tidak memaknainya sebagai dongeng fantasi semata, melainkan sebagai metafora tentang kekuatan alam yang murka. Hingga hari ini, jejak hubungan spiritual antara Jawa Timur dan Bali masih terlihat jelas di kawasan sekitar selat tersebut. Banyak masyarakat pesisir yang percaya bahwa Selat Bali bukan sekedar jalur laut biasa, melainkan wilayah yang memiliki energi spiritual kuat. Nelayan tua di beberapa daerah bahkan masih menjaga pantangan tertentu ketika melaut pada malam hari. Sebab dalam keyakinan lama, laut yang memisahkan Jawa dan Bali itu dianggap lahir dari peristiwa besar yang bukan hanya mengubah bentuk bumi, tetapi juga meninggalkan luka dalam ingatan manusia. Malapetaka dalam legenda ini tidak dimulai dengan perang besar atau perebutan tahta kerajaan, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih manusiawi, utang dan rasa malu.
Manik Angkeran semakin tenggelam dalam perjudian hingga seluruh harta keluarganya habis tanpa sisa. Rumah yang dahulu dihormati karena kebijaksanaan Sidi Mantra perlahan dipenuhi bisik-bisik masyarakat. Setiap malam, suara langkah penagih utang terdengar mendekat melewati halaman yang lembab oleh embun, membawa ancaman yang makin sulit dihindari. Sebagai seorang ayah, Sidi Mantra berada dalam posisi yang menyakitkan. Di satu sisi, ia memahami bahwa anaknya harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Namun di sisi lain, ia tidak sanggup melihat darah dagingnya hancur di hadapan masyarakat. Dalam banyak versi cerita, konflik batin inilah yang menjadi titik penting legenda tersebut. Karena Sidi Mantra akhirnya mengambil keputusan yang justru membuka jalan menuju bencana yang jauh lebih besar. Dengan kemampuan spiritual yang dimilikinya, Sidi Mantra pergi menuju tempat suci tempat Naga Basuki dipercaya bersemayam. Perjalanan itu digambarkan melewati hutan gelap dengan udara dingin bercampur aroma dedaunan basah dan tanah vulkanik. Di kejauhan, suara burung malam dan gemuruh ombak pantai selatan terdengar samar seperti pertanda buruk yang terus mengikuti langkahnya. Setelah melalui ritual panjang, Sidi Mantra akhirnya berhasil memanggil sang naga penjaga bumi. Dalam legenda Bali, Naga Basuki tidak digambarkan sebagai monster buas, melainkan makhluk agung yang menjaga keseimbangan dunia. Tubuhnya disebut begitu besar hingga sisiknya berkilau terkena cahaya api ritual, sementara napasnya terasa panas seperti udara dari kawah gunung berapi. Sang naga memahami penderitaan Sidi Mantra, lalu memberikan sebagian hartanya sebagai bantuan dengan satu syarat penting. Keserakahan manusia tidak boleh melampaui batas yang telah ditentukan alam. Harta itu cukup untuk melunasi seluruh utang Manik Angkeran. Namun, rasa puas tidak pernah benar-benar hidup dalam diri seseorang yang dikuasai nafsu. Setelah melihat sendiri kekayaan milik Naga Basuki, Manik Angkeran justru mulai dipenuhi ambisi baru. Ia tidak lagi sekedar ingin bebas dari utang, tetapi ingin menguasai sumber kekayaan itu sepenuhnya. Disinilah legenda berubah dari kisah keluarga menjadi cerita tentang kehancuran akibat kerakusan manusia. Dalam beberapa versi tutur masyarakat Bali Aga, Manik Angkeran diam-diam mengikuti ayahnya menuju tempat suci tempat naga bersemayam. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Sidi Mantra memanggil Basuki melalui ritual sakral. Tetapi yang tertanam di pikirannya bukanlah kekaguman terhadap kekuatan spiritual sang ayah, melainkan keinginan untuk mencuri harta naga tersebut. Sebuah keputusan yang kelak menjadi awal pecahnya daratan Jawa dan Bali. Malam itu, udara terasa sangat berat. Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Sementara suara serangga hutan tiba-tiba menghilang, seolah alam ikut menahan napas. Saat Naga Basuki muncul dari persembunyiannya, Manik Angkeran bergerak cepat. Dalam beberapa versi legenda, ia menggunakan keris untuk memotong bagian ekor sang naga demi mengambil permata dan kekayaan yang menempel pada tubuh makhluk suci tersebut. Terdengar suara gesekan logam dan raungan panjang yang menggema di antara pegunungan. Serangan itu menjadi titik balik paling menentukan dalam legenda Selat Bali. Tubuh Naga Basuki menggeliat hebat, sementara tanah mulai bergetar di bawah kaki Manik Angkeran. Pohon-pohon berguncang keras, batu-batu lereng runtuh ke jurang, dan dari kejauhan terdengar suara seperti gunung yang retak dari dalam perut bumi. Dalam kosmologi masyarakat lama, murka naga bukan hanya kemarahan makhluk mitologi, tetapi simbol bahwa keseimbangan alam telah dilanggar manusia. Sidi Mantra yang menyadari tindakan anaknya segera datang menghentikan kekacauan itu. Namun, semuanya sudah terlambat. Manik Angkeran digambarkan terbakar oleh kekuatan naga hingga tubuhnya jatuh tak bernyawa. Dalam suasana yang dipenuhi asap dan bau tanah hangus, Sidi Mantra menghadapi pilihan paling tragis dalam hidupnya. Membiarkan anaknya mati sebagai hukuman atas keserakahannya, atau kembali menggunakan kesaktiannya untuk menyelamatkan seseorang yang telah menghancurkan kepercayaan alam itu sendiri. Keputusan Sidi Mantra untuk menghidupkan kembali Manik Angkeran
menjadi awal dari perpisahan besar antara Jawa dan Bali. Setelah anaknya hidup kembali, Sang Brahmana sadar bahwa mereka tidak lagi bisa tinggal di tanah yang sama. Dalam beberapa versi legenda, Siddhimantra kemudian menancapkan tongkat sucinya ke tanah. Seketika bumi berguncang lebih dahsyat dari sebelumnya. Retakan panjang muncul di antara dua daratan. Air laut masuk dengan arus mengamuk, dan perlahan terbentuklah jalur pemisah yang kini dikenal sebagai Selat Bali. Bagian paling menarik dari legenda Selat Bali justru muncul dalam detail-detail kecil yang jarang dibahas ulang oleh banyak pencerita modern. Dalam sebagian versi tutur masyarakat tua Bali Barat, peristiwa terbelahnya daratan tidak terjadi dalam satu malam. Retakan itu disebut muncul perlahan, diawali suara gemuruh dari dalam tanah yang terdengar selama berhari-hari. Warga desa digambarkan melihat mata air berubah keruh, hewan-hewan hutan turun dari pegunungan, dan burung-burung beterbangan meninggalkan kawasan pesisir sebelum bencana benar-benar terjadi. Detail seperti ini membuat legenda tersebut terasa berbeda dari dongeng biasa. Banyak peneliti folklore melihat adanya kemungkinan bahwa cerita itu menyimpan ingatan kolektif masyarakat kuno terhadap aktivitas geologi besar di kawasan ujung timur Jawa. Masyarakat masa lampau tentu tidak mengenal istilah lempeng tektonik atau vulkanologi, tetapi mereka hidup sangat dekat dengan alam. Mereka membaca tanda melalui perilaku hewan, perubahan udara, dan suara bumi yang tidak biasa. Apa yang hari ini dianggap mitos, bisa jadi dahulu adalah cara manusia menjelaskan bencana yang belum memiliki bahasa ilmiah. Dalam beberapa variasi cerita Bali Aga, Manik Angkeran bahkan tidak langsung mati setelah menyerang naga Basuki. Ia disebut sempat melarikan diri melewati hutan dalam keadaan panik sambil membawa potongan permata dari tubuh naga. Namun langkahnya terhenti ketika tanah di sekelilingnya mulai retak dan mengeluarkan uap panas. Udara berubah pengap seperti napas gunung berapi, sementara suara gemuruh dari bawah tanah terdengar semakin dekat. Pada titik itu, legenda menggambarkan alam seolah memburu manusia yang telah melanggar keseimbangannya sendiri. Sisi gelap lain dari cerita ini terletak pada keputusan Siddhimantra setelah menghidupkan kembali anaknya. Banyak versi populer hanya menyebut bahwa ia memisahkan Jawa dan Bali agar Manik Angkeran memulai hidup baru. Namun dalam beberapa tutur lama, tindakan itu sebenarnya merupakan bentuk pengasingan. Siddhimantra sadar bahwa kerakusan anaknya telah membawa kutukan besar, sehingga pemisahan daratan dianggap perlu untuk mencegah kehancuran yang lebih luas. Selat itu bukan hadiah, melainkan batas yang lahir dari rasa kecewa seorang ayah. Bayangkan suasana ketika momen itu terjadi. Langit berubah gelap meski hari belum malam. Ombak menghantam pantai lebih keras dari biasanya, sementara tanah terus berguncang di bawah kaki penduduk yang berlarian menyelamatkan diri. Pohon-pohon besar roboh dengan suara patahan keras, bercampur jeritan manusia dan dentuman batu dari lereng gunung. Di tengah kekacauan itu, Siddhimantra menancapkan tongkat sucinya ke bumi dengan satu tujuan: memisahkan masa lalu yang penuh kehancuran dari harapan akan kehidupan baru. Dalam legenda masyarakat pesisir Banyuwangi, retakan tanah itu disebut memanjang hingga air laut mulai masuk dengan arus sangat deras. Tidak ada suara yang lebih menakutkan daripada gemuruh air yang menelan daratan sedikit demi sedikit. Desa-desa yang sebelumnya terhubung berubah menjadi dua wilayah yang terpisah. Orang-orang hanya bisa menyaksikan tanah tempat mereka berpijak perlahan hilang di bawah pusaran air asin yang bergerak seperti makhluk hidup. Menariknya, pola cerita tentang daratan yang terbelah akibat murka alam juga muncul di berbagai wilayah Nusantara lain. Tetapi legenda Selat Bali memiliki karakter yang lebih personal. Bencana besar di sini tidak dipicu perang para dewa, melainkan oleh kesalahan manusia biasa yang gagal mengendalikan keinginannya sendiri. Itulah mengapa kisah Manik Angkeran bertahan sangat kuat dalam budaya Bali dan Jawa Timur, karena ancamannya terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kerakusan kecil yang perlahan berubah menjadi kehancuran besar. Ada pula versi yang menyebut bahwa setelah daratan terpisah,
Sidi Mantra melarang Manik Angkeran kembali menginjakan kaki di Jawa. Larangan itu dipercaya menjadi awal identitas spiritual berbeda antara Jawa dan Bali, meski keduanya masih memiliki akar budaya yang sangat dekat. Dalam sudut pandang masyarakat lama, Selat Bali bukan hanya batas geografis, tetapi garis pemisah antara masa lalu penuh kesalahan dan kehidupan baru yang harus dijalani dengan tanggung jawab. Hingga hari ini, beberapa masyarakat tradisional masih percaya bahwa kawasan Selat Bali menyimpan energi yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan secara logis. Nelayan tua terkadang berbicara tentang arus laut yang tiba-tiba berubah ekstrim tanpa tanda jelas, atau suara gemuruh samar pada malam tertentu ketika cuaca sedang tenang. Kepercayaan seperti itu membuat legenda Sidi Mantra dan Manik Angkeran tetap hidup, bukan sekedar sebagai cerita hiburan, tetapi sebagai pengingat bahwa alam dan manusia selalu terikat dalam hubungan yang rapuh. Dan di balik semua lapisan mitos itu tersimpan satu inti cerita yang terasa sangat manusiawi. Seorang ayah mencoba menyelamatkan anaknya. Seorang anak yang gagal mengendalikan ambisinya. Dan sebuah bencana besar yang lahir bukan hanya dari kekuatan alam, tetapi dari keputusan-keputusan kecil yang terus diabaikan hingga akhirnya menghancurkan segalanya. Berabad-abad setelah legenda itu diwariskan dari mulut ke mulut, Selat Bali tetap berdiri sebagai batas nyata yang dapat dilihat siapapun hari ini. Kapal-kapal feri terus melintas menghubungkan pelabuhan Ketapang dan pelabuhan Gilimanuk tanpa henti, membawa ribuan orang setiap harinya. Namun bagi sebagian masyarakat lokal, laut sempit itu tidak pernah dianggap sekedar jalur penyeberangan biasa. Di balik arusnya yang tampak tenang, mereka percaya ada sejarah panjang tentang kutukan, pemisahan, dan keseimbangan alam yang pernah rusak oleh keserakahan manusia. Jejak legenda Sidi Mantra dan Manik Angkeran masih terasa kuat terutama di kawasan Bali Barat dan Banyuwangi. Beberapa ritual adat tertentu masih memuat simbol penghormatan terhadap kekuatan alam dan makhluk penjaga bumi seperti naga basuki. Dalam tradisi Hindu Bali, naga tetap dipandang sebagai lambang penjaga fondasi dunia, penguasa air, dan penyeimbang energi alam. Simbol naga bahkan banyak ditemukan pada ukiran pura, kain tradisional, hingga ritual keagamaan yang berhubungan dengan gunung dan laut. Salah satu hal menarik adalah bagaimana legenda ini terus hidup berdampingan dengan penjelasan ilmiah modern. Para ahli geologi menjelaskan bahwa Selat Bali terbentuk akibat aktivitas tektonik dan perubahan muka bumi selama ribuan tahun. Kawasan itu memang berada di jalur pertemuan lempeng aktif yang sangat rentan terhadap gempa dan aktivitas vulkanik. Namun masyarakat tradisional tidak melihat penjelasan ilmiah dan legenda sebagai dua hal yang saling bertentangan. Bagi mereka, cerita tentang Sidi Mantra hanyalah cara leluhur menerjemahkan kedahsyatan alam ke dalam bahasa yang bisa dipahami manusia. Di beberapa desa pesisir, masih ada pantangan tertentu yang dipercaya berkaitan dengan legenda tersebut. Nelayan tua kadang mengingatkan agar tidak berkata sombong atau menantang laut ketika berada di Selat Bali, terutama pada malam hari ketika angin berubah dingin dan arus mulai tidak menentu. Larangan itu mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya mencerminkan filosofi lama masyarakat Nusantara. Manusia tidak pernah benar-benar lebih besar daripada alam yang menopang hidupnya. Yang membuat legenda ini bertahan begitu lama adalah pesan moralnya terasa sangat relevan bahkan di zaman modern. Manik Angkeran bukan tokoh jahat dalam arti sederhana. Ia adalah gambaran manusia yang terus merasa kurang meski sudah diberi kesempatan berkali-kali. Keserakahannya tumbuh perlahan, dimulai dari kebiasaan kecil yang dianggap biasa, hingga akhirnya berubah menjadi bencana yang memengaruhi banyak orang. Dan pola seperti itu masih sangat mudah ditemukan dalam kehidupan hari ini. Banyak peneliti budaya melihat legenda Selat Bali sebagai refleksi hubungan manusia dengan lingkungan. Ketika manusia mengambil terlalu banyak tanpa menghormati batas, alam pada akhirnya akan merespons. Dalam konteks modern, pesan itu terasa semakin kuat ketika melihat kerusakan hutan, eksploitasi laut,
dan berbagai bencana ekologis yang terjadi di banyak wilayah Indonesia. Seolah cerita lama tentang daratan yang terbelah itu masih terus mengingatkan bahwa kerakusan selalu memiliki harga yang harus dibayar. Di sisi lain, kisah Sidi Mantra juga memperlihatkan sisi rapuh seorang ayah yang mencoba menyelamatkan anaknya dengan segala cara. Ia bukan sosok sempurna tanpa emosi. Keputusannya membantu Manik Angkeran justru membuka jalan menuju tragedi besar. Dari sudut pandang ini, legenda tersebut terasa lebih dalam daripada sekedar cerita mistis, karena berbicara tentang cinta keluarga, rasa kecewa, dan batas pengorbanan yang seringkali sulit dipahami manusia. Ketika matahari mulai tenggelam di Selat Bali hari ini, langit biasanya berubah jingga kemerahan dengan bayangan gunung di kejauhan yang tampak samar tertutup kabut laut. Pemandangan itu terlihat damai. Namun di balik keindahannya, masyarakat setempat tetap menyimpan keyakinan bahwa selat tersebut lahir dari peristiwa besar yang meninggalkan luka panjang dalam ingatan leluhur mereka. Sebuah pengingat bahwa alam yang terlihat tenang sekalipun bisa menyimpan kisah paling kelam di dasar diamnya. Selat Bali hari ini tampak seperti batas laut biasa di peta Indonesia. Kapal feri hilir mudik tanpa henti, kendaraan mengantre di pelabuhan, dan wisatawan lebih sibuk mengabadikan matahari terbit daripada memikirkan cerita yang hidup di balik perairan itu. Namun bagi masyarakat yang tumbuh dengan legenda Sidi Mantra dan Manik Angkeran, selat tersebut bukan hanya ruang pemisah antara Jawa dan Bali. Ia adalah luka lama yang dipercaya lahir dari keserakahan manusia dan murka alam yang tidak lagi bisa dibendung. Legenda ini bertahan selama ratusan tahun bukan karena masyarakat kuno menyukai cerita mistis semata, melainkan karena kisah tersebut menyentuh sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Ambisi yang tidak terkendali, keinginan untuk memiliki lebih banyak, dan keyakinan bahwa seseorang bisa lolos dari akibat perbuatannya sendiri. Manik Angkeran menjadi simbol bahwa kehancuran besar seringkali dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang terus dianggap sepele. Di sisi lain, cerita tentang Sidi Mantra memperlihatkan kenyataan yang jauh lebih pahit. Bahkan kebijaksanaan, kesaktian, dan niat baik tidak selalu mampu mencegah bencana ketika manusia mulai kehilangan batas moralnya. Dalam legenda ini, seorang ayah rela mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan anaknya. Tetapi justru dari keputusan itulah perpecahan besar terjadi. Sebuah ironi yang membuat kisah terbentuknya Selat Bali terasa begitu manusiawi dan terus relevan hingga sekarang. Menariknya, legenda tersebut juga memperlihatkan bagaimana masyarakat Nusantara kuno memahami alam. Mereka mungkin tidak memiliki ilmu geologi modern, tetapi mereka tahu bahwa bumi dapat berubah sewaktu-waktu. Gunung bisa meletus, tanah bisa retak, dan laut dapat menelan daratan tanpa peringatan panjang. Karena itu, cerita tentang naga penjaga bumi dan daratan yang terbelah sebenarnya menjadi cara leluhur menyampaikan satu pesan sederhana. Manusia harus hidup selaras dengan alam, bukan menantangnya dengan keserakahan. Dan mungkin disitulah kekuatan terbesar legenda ini. Ia tidak pernah benar-benar mati. Selama ombak Selat Bali masih bergerak di antara Jawa dan Bali, selama masyarakat masih mewariskan cerita tentang Sidi Mantra dan Manik Angkeran kepada generasi berikutnya, kisah itu akan terus hidup sebagai bagian dari ingatan kolektif Nusantara. Sebuah cerita yang berdiri di antara sejarah, mitos, dan kemungkinan bahwa leluhur kita pernah menyaksikan bencana besar yang kemudian diubah menjadi legenda agar tidak dilupakan zaman. Sekarang pertanyaannya untuk kita semua. Jika legenda ini memang lahir dari ingatan tentang bencana nyata di masa lampau, seberapa banyak cerita rakyat Nusantara lain yang sebenarnya menyimpan jejak sejarah yang belum sepenuhnya dipahami? Dan menurut kalian, apakah Selat Bali benar-benar hanya terbentuk karena proses alam? Atau legenda tentang Sidi Mantra dan Manik Angkeran menyimpan kebenaran yang lebih dalam daripada yang selama ini kita bayangkan?